Bunia sangat kaget dengan apa yang dia lihat di depan rumahnya. Dia melihat kembang kenanga dan bunga kantil bertaburan di latar. Entah apa maksud dari orang yang sengaja menabur bunga itu di depan rumahnya. Namun sejak saat itu, Bunia sering sekali mengeluh sakit di bagian perut. Yang menakutkan lagi, ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya hingga dalam beberapa hari perutnya semakin membesar dan itu yang membuat Ibu Nia merasa kesakitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah cerita dari akun Twitternya @siskanobi dengan judul Santet Pati Nyowo. Buat teman-teman yang nanti ingin membaca kisah lengkapnya, bisa saja langsung mengunjungi linknya yang akan dicantumkan di deskripsi. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang baru saja mungkin menemukan channel ini, bisa membantu supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja bacakan ceritanya. Cerita tentang seorang perempuan, ibu dan saudara yang dihujani santet sampai meninggal dunia. Aku titip anak-anakku kalau sampai aku tidak panjang umur ya, ucap Bunia yang sudah lelah menahan sesuatu yang berada di dalam raganya. Sesuatu yang tidak ada namun berjalan cepat di dalam tubuhnya. Dia tidak percaya apa yang selama ini dia alami, hingga sampai ada yang tega melakukan hal seperti itu kepadanya. Bunia dengan raut wajah yang lelah melihat anak-anaknya yang nampak khawatir duduk di sofa. Kalau saja saat itu dia mempercayai kata hatinya, mungkin saat ini dirinya sedang duduk manis di rumah. Namun, sudah jalan takdirnya menjadi seperti ini. Takdir kotor yang menghampiri hidupnya dan takdir itu juga yang berjalan untuk menutup matanya selama-lamanya. Kota Malang sedang cerah. Bunia sedang menjemur baju-baju yang sudah 3 hari belum dicuci. Alhamdulillah, panas banget. Cepat kering nih cucianku, ucap Bunia dengan bahagia. Tiba-tiba terdengar suara orang yang datang. Saudara jauhnya yang saat itu bertamu ke rumahnya. Bu, ibu, aku Hayu bu. Ibu di mana ya? Hayu adalah saudara Bunia yang sudah tinggal di luar kota ikut suaminya. Bunia senang sekali mendengar suara itu. Ya Allah Hayu, kamu datang. Bagas, lihat, Mbak Hayu datang nih, ucap Bunia yang senang sekali dan berlari memanggil anak-anaknya yang saat itu sedang ada di kamar. Bagas dan Lia dengan cepat keluar dari kamar dan menghampiri Hayu yang saat itu sudah duduk di ruang tamu. Dengan cepat, Bunia memeluk saudara kesayangannya itu. Aduh, sudah lama ya kamu tidak kesini. Ibu buatin nastar sama kastengel ya kesukaanmu. Hayu membalas Bunia dengan pelukan. Rindu yang sangat amat terpendam dan terobati dengan sentuhan hangat terbayar sudah. Iya bu, aku kangen banget sama buatan ibu, nastar sama kastangannya. Nanti tolong dibuatin ya bu. Bener bu, enak banget buatan ibu. Gimana bu, kabarnya? Baik. Bunia hanya bisa menapas pelan dan melihat Hayu dengan tajam. Ibu, akhir-akhir ini kayak gak enak gitu napasnya. Dada tiba-tiba sesak, napas juga nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba sakit nggak karuan. Apa mungkin faktor usia ya dok? Tanya Bunia serius. Hayu yang saat itu sedang menikmati nastar buatannya langsung menoleh kepada Bunia. Lihat wajah Bunia memang agak lain saat itu, sedikit pucat dan tidak seperti Bunia yang dia temui beberapa bulan yang lalu. Hayu memperhatikan. Ada yang kurang sehat di badan Bunia, seperti ada yang lain. Namun hal itu hanya bertahan dalam batin saja. Selebihnya, Hayu hanya diam. Bu, lebaran tahun depan, aku bikinin nastar lagi ya, ucap Hayu. Bunia dengan semangat menjawab pertanyaan Hayu.
Iya Lando, nastar dan kastanya kan gak pernah telat. Semoga kita semua masih diberi umur panjang ya. Ucap Bunia yang saat itu entah mengapa tiba-tiba sedih melihat Hayu. Hingga akhirnya terdengar suara sepeda motor dari luar rumah. Hayu hanya menoleh dan melihat dari jendela. Bunia hanya bisa duduk dan terdiam. Nanti jangan makan makanan dari dia, ucap Bunia dengan cepat. Hayu hanya terdiam dan hanya bisa mengangguk. Ternyata yang datang saat itu adalah Tante Bella. Bunia yang saat itu biasa tiba-tiba seperti orang ketakutan saat saudaranya itu datang. Tante? Ucap Hayu. Tante Bella hanya membalas sapaan Hayu dengan senyum yang sinis. Mbak, aku ada perlu sama kamu. Sedang repot nggak ya? Tanya Bella. Bunia hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Entah apa yang sedang dibahas oleh dua orang itu. Hayu hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Bunia kemudian menghampiri Hayu dengan wajah yang layu. Tante Bella yang saat itu sudah selesai dengan urusannya langsung pergi begitu saja, tanpa ada salam. Hayu hanya bisa terdiam dan menahan kelakuan tantenya yang masih sama saja saat itu. Kemudian, Hayu berdiri dan melihat nasi kuning yang diberi oleh tantenya tersebut. Lah, ini nasi kuning, sinilah aku makan ya Bu, kalau ibu nggak mau. Namun nasi kuning itu diambil cepat oleh Ibu Nia dan kemudian ia taruh di meja. Yuk, Tante Bella itu agak lain. Coba kamu cium bau nasinya. Bukan bau pandang, tapi bau menyan, ucap Bu Nia tiba-tiba. Hayu saat itu belum mengerti maksud dari ucapan Bu Nia. Namun, memang Hayu sudah memikir firasat aneh dengan tantenya yang satu itu. Sifatnya sangat aneh. Dia juga sering sekali mengirim makanan ke rumah ibunya. Setelah itu, keesokan harinya, ibunya sakit dan tidak turun dari kasur sampai beberapa hari. Namun Hayu selama ini hanya bisa menahan tanpa harus berbuat apa-apa, karena tidak mengerti bahwa Tante Bella akan sejauh itu. Untuk menyingkirkan siapapun yang dirasa tidak menguntungkan baginya, sampai dia tega menghabisi nyawa sang kakak kandung dengan mengirimnya santet. Tak hanya kakaknya, seluruh keluarganya yang tidak berpihak atau dirasa merugikan baginya akan disingkirkan. Hal itulah yang dilakukan Tante Bella agar segala keinginannya terpenuhi, termasuk masalah rumah dan warisan. Entah mengapa dia sampai gelap mata melakukan hal itu, menghalalkan segala cara agar keluarganya segera tersingkir semua. Sampai saat dimana Bunia dikabarkan drop dan tidak sadarkan diri. Bunia merasakan dan mengeluh bahwa ada yang bergerak di bagian perut dan punggungnya. Dan saat dicek, tidak ada apapun yang berbahaya di dalam tubuhnya. Beberapa bulan sebelumnya, Bunia sangat kaget dengan apa yang dia lihat di depan rumahnya. Dia melihat kembang kenanga dan bunga kantil bertaburan di latar. Entah apa maksud dari orang yang sengaja menabur bunga itu di depan rumahnya. Namun, sejak saat itu, Bunia sering sekali mengeluh sakit di bagian perut. Yang menakutkan lagi, ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Hingga dalam beberapa hari, perutnya semakin lama semakin membesar. Itu yang membuat Bunia merasa kesakitan. Pada saat kondisi mulai memburuk, tiba-tiba terdengar suara yang begitu keras di atas genteng. Dia mendengar seperti ada suara petasan. Namun saat dia lihat keluar, tidak ada apa-apa. Atau ada benda jatuh yang berada di atas genteng. Sudah berupaya meminta bantuan ke sana kemari agar kesehatannya bisa kembali normal. Namun dalam batinnya, dia sudah telat untuk diberi pertolongan. Sepertinya sudah banyak sekali kiriman kotor yang bersarang di dalam tubuhnya. Hayu sangat iba sekali melihat kondisi sang bude. Miris hatinya melihat kondisi Bunia yang semakin memburuk. Hingga suatu ketika, dia meminta bantuan salah satu temannya yang memiliki kelebihan. Dengan kecekatan, dia meminta bantuan untuk melihat kondisi Bunia saat itu. Apakah masih ada jalan untuk kembali hidup sehat? Seperti dulu kembali. Tara mencoba melihat seluruh tubuh Bunia dengan teliti. Dia mencoba untuk lebih dalam melihat lagi. Namun Tara bernapas panjang.
Wajahnya melihat Bunia dengan serius. "Bu, bagian yang ini yang sakit?" tanya Tara. Bunia langsung menoleh dan mengangguk cepat. Kemudian Tara berjalan mendekati kedua kaki Bunia. Di sini juga sakit, Bu," dengan memegang kedua lutut Bunia. Bunia tiba-tiba melotot dan menjawab dengan tatapan yang kosong. Tara menghampiri Hayu yang saat itu sudah bingung dan khawatir dengan kondisi Bunia yang semakin tidak ada harapan. Tiba-tiba Tara berbisik ke arah telinga Hayu dan Hayu kemudian menangis jadi-jadinya. "Gimana, Mbak? Apa ini lanjut aku bantu?" tanya Tara. Hayu hanya bisa menangis dan melihat Bunia yang kondisinya semakin lemas. "Apa ada cara cepat untuk menyembuhkan Bunia?" tanya Hayu. Tara menggelengkan kepalanya. Tara tidak bisa menjawab dan memberi harapan apapun kecuali pasrah kepada Sang Pencipta. Aku bantu membuka pintu saja ya, Mbak, biar dia bisa kembali pulang." Hayu hanya bisa pasrah dan mengangguk. Ia hanya ingin terbaik untuk Bunia, kesembuhan yang hakiki. Saat malam hari, semua nampak biasa saja. Namun terdengar suara laki-laki yang meraung di kamar tersebut. Di waktu yang bersamaan, Bu Ani melihat ke arah salah satu sudut yang mana Bagas dan Lia tidak melihat apapun di sana. Kemudian perut Bunia semakin lama semakin membesar dan akhirnya Bunia tidak tertolong. Ya, demikianlah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.